kabarnya? Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan ya. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi kepada kalian mengenai materi IPA. Nah, sebelumnya masih semangat gak nih buat belajar? Meskipun kita dalam kondisi di tengah pandemi seperti ini, semangat kita untuk belajar harus tetap tinggi ya. Nah, sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat dan juga bisa mendapat berkah. Oke. Nah, saya mau bertanya nih sebelumnya ke kalian. Pasti kalian sudah tidak asing dong dengan bertemu dengan hewan di lingkungan sekitar seperti sapi, kambing, katak, ikan, dan lain sebagainya. Pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian dan di benak kalian, bagaimana sih hewan-hewan tersebut itu bisa lebih dari satu, bisa memiliki keturunan, bisa berkembang biak? Bagaimana sih mereka melakukan hal tersebut? Nah, hewan-hewan tersebut itu bisa memiliki keturunan dengan cara berkembang biak melalui proses reproduksi hewan secara seksual maupun aseksual. Kak, apa sih aseksual sama seksual itu? Bagaimana sih proses mereka itu? Nah, oleh sebab itu, kalian harus tetap menyimak video ini ya, agar kalian bisa paham mengenai hal tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari dilakukannya pembelajaran ini. Yang pertama, untuk menjelaskan macam-macam dari reproduksi seksual maupun aseksual. Yang kedua, untuk menggolongkan perkembangbiakan hewan dengan cara seksual. Kemudian yang ketiga, menjelaskan teknologi perkembangbiakan yang terjadi pada hewan. Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan yang pertama, yang yaitu tentang sistem reproduksi hewan. Nah, sistem reproduksi hewan itu ada dua cara, yaitu secara aseksual atau vegetatif atau tidak kawin, dan yang kedua secara generatif atau seksual atau secara kawin. Nah, perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif ini tuh merupakan perkembangbiakan yang tidak diawali dengan pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Nah, contoh dari pembuahan melalui aseksual ini yaitu dengan cara tunas, fragmentasi, partenogenesis, dan juga membelah diri. Kemudian, sistem reproduksi secara generatif atau seksual. Nah, perkembangan biakan ini itu diawali dengan pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Dan contoh dari perkembangbiakan seksual ini yaitu terjadi pada hewan seperti ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Nah, kita sudah mengetahui sistem reproduksi hewan. Ada dua cara tersebut. Lalu kita akan membahas satu persatu dari yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kita akan pembahasan perkembangbiakan secara aseksual, contohnya tunas. Yang pertama yaitu perkembangbiakan aseksual dengan cara tunas. Nah, contoh dari perkembangbiakan ini itu terjadi pada hidra, polyptera, dan juga coleonta. Nah, gimana sih prosesnya? Nah, pada proses perkembangbiakan tunas ini, contohnya kita ambil pada hidra. Nah, dia akan membentuk tunas baru di induknya, menempel. Nah, kemudian ketika tunas yang menempel itu sudah membesar dan sudah dianggap bisa menangkap makanan sendiri, maka tunas kecil tersebut itu akan lepas dari induknya dan dia akan membentuk individu baru. Nah, seperti kita lihat pada gambar, di gambar sudah terlihat bahwa kita ambil contoh hidra. Nah, hidra tersebut membentuk suatu tunas pada induk hidra. Nah, ketika tunas tersebut yang menempel pada induk hidra itu sudah merasa bisa dianggap dewasa dan dapat menangkap makanan sendiri, maka hidra akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Kemudian dia akan berubah menjadi organisme. Kemudian kita lanjut ke perkembangbiakan aseksual dengan cara fragmentasi. Nah, perkembangbiakan melalui fragmentasi ini terjadi dengan cara
hewan tersebut memutus bagian tubuhnya atau memotong bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Nah, seperti kita lihat pada gambar, di mana pada gambar sudah ditunjukkan bahwasanya dia membelah menjadi dua bagian, kemudian bagian tersebut itu akan berubah menjadi individu baru dengan menumbuhkan bagian tubuh yang lain. Nah, jadi perkembangan fragmentasi itu dengan cara memutuskan tubuhnya, kemudian putusan dari bagian tubuhnya itu akan membentuk individu baru, menumbuhkan organisme baru. Lanjut kita ke perkembangan aseksual, ke perkembangbiakan aseksual dengan cara parthenogenesis. Nah, seperti kita lihat bahwasanya parthenogenesis itu merupakan reproduksi aseksual pada hewan, di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Nah, kemudian perkembangbiakan aseksual dengan cara membelah diri. Nah, perkembangbiakan dengan cara membelah diri ini bisa kita lihat bahwa dilakukan oleh hewan yang bersel satu. Nah, perkembangbiakan melalui membelah diri ini tuh diawali dengan inti sel yang bersel satu, kemudian dia akan membelah. Seperti pada gambar, dia akan membelah dan menjadi dua bagian. Nah, inti sel tersebutlah yang membelah sehingga dia bisa menjadi dua bagian atau dua organisme. Nah, gimana? Apa kalian sudah paham mengenai perkembangbiakan aseksual? Bukankah mudah? Nah, sekarang saya memberikan pertanyaan. Dari kita melihat gambar di sebelah sini, nah kita lihat ada hewan kucing, monyet, sapi. Nah, kira-kira dari hewan-hewan tersebut ini, dia tuh tergolong hewan apa sih? Jadi, hewan-hewan tersebut ini tergolong hewan vivipar. Apa sih vivipar? Ada yang masih ingat? Ya, vivipar itu merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan atau beranak. Jadi hewan ini itu memiliki hewan yang berkembang biak secara vivipar ini, proses yang pertama kali dilakukan yaitu terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan, di mana terjadinya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kemudian hasil peleburan tersebut itu akan menjadi zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio tersebut itu akan mengalami penyempurnaan di dalam rahim induknya. Nah, penyempurnaan tersebut itu akan berkembang membentuk janin sampai nanti pada saatnya siap untuk dilahirkan. Nah, embrio ini itu mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta. Jadi dapat kita lihat bahwa contoh dari hewan yang tergolong vivipar yaitu memiliki ciri-ciri dia memiliki kelenjar susu dan juga berdaun telinga. Seperti contoh hewan tadi, kucing, sapi, kambing, dan lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke hewan ovipar. Nah, pasti tidak asing juga kan hewan ovipar. Hewan ovipar merupakan hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Nah, pertumbuhan dan perkembangan hewan ovipar ini itu embrionya terbentuk di luar tubuh induknya dan biasanya dilindungi oleh cangkang telur. Nah, contoh dari hewan ini itu memiliki ciri-ciri hewan yang tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak dipenuhi tumbuh bulu kayak bulu, kemudian dia juga tidak menyusui anaknya. Setelah itu, nah contoh dari hewan ovipar itu bisa kita lihat di gambar. Contohnya ada burung, ada kata, ada ikan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hewan ovovivipar. Nah, kemudian perkembangbiakan hewan ovovivipar. Nah, perkembangbiakan hewan ini itu dilakukan dengan cara seksual, yaitu dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Nah, tahapan dari perkembangbiakan hewan ovovivipar ini yaitu embrio berkembang di dalam tubuh induknya sampai dia menetas. Kemudian hewan baru akan tumbuh dari luar tubuh induknya. Nah,
Ciri dari perkembangbiakan hewan ovovivipa ini yaitu telur menetas dalam tubuh induknya, kemudian hewan akan dikeluarkan setelah menetas dari luar tubuh induknya atau dengan cara melahirkan. Dan contoh dari hewan ovovivipa ini itu dapat kita lihat di situ ada kadal, ada ikan pari, dan ada bunglon seperti pada gambar. Nah, kita sudah membahas mengenai macam-macam dari reproduksi aseksual maupun seksual. Nah, sekarang kita yang lebih paham mengenai konsep materi yang telah kita pelajari tadi, maka saya akan memberikan kalian tugas. Nah, di situ ada tabel. Nah, tabel tersebut berisi macam-macam hewan. Nah, tugas kalian, silakan kalian mengelompokkan hewan-hewan tersebut sesuai dengan cara reproduksinya atau dia itu tergolong hewan apa, golongan apa. Kemudian kalian beri kesimpulan dari apa yang kalian kerjakan tadi. Kemudian tugas yang kedua, di situ ada tabel, dan di dalam tabel tersebut kalian disuruh menggambar metamorfosis dari hewan yang ada di tabel tersebut. Kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan lewat WhatsApp di grup. Nah, semoga kalian lancar mengerjakan dan bisa ya. Semangat. Nah, kita sudah membahas mengenai macam-macam dari reproduksi aseksual maupun seksual. Nah, sekarang kita beralih ke menggolongkan perkembangbiakan hewan berdasarkan perkembangan seksualnya. Jadi, pada pembahasan kali ini yaitu dijelaskan mengenai metamorfosis. Nah, ada yang ingat nggak sih apa itu metamorfosis? Nah, jadi metamorfosis itu merupakan perubahan yang terjadi pada hewan berupa perubahan bentuk dari hewan tersebut. Nah, masih ingat? Yap, ada metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Di sini kita akan membahasnya. Nah, metamorfosis sempurna itu merupakan suatu hewan yang mengalami proses metamorfosis berupa telur yang akan berkembang menjadi hewan muda, yang mana disebut larva. Kemudian metamorfosis tersebut itu akan melalui tahap-tahap yang dimulai dari telur, kemudian larva, kemudian pupa, kemudian imago atau hewan dewasa. Nah, contoh dari metamorfosis sempurna ini itu terjadi pada katak, kupu-kupu, atau juga bisa lalat. Dapat kita lihat pada gambar, di situ ada proses metamorfosis sempurna yang terjadi pada katak. Jadi ada proses pertama telur, dan pada gambar di situ ada metamorfosis sempurna pada katak. Nah, sebelumnya saya yang bertanya, pasti kalian pernah kan melihat kecebong puluhan bahkan ratusan di dalam kolam atau dalam air. Nah, sebenarnya dari mana sih asal kecebong itu? Jadi katak itu awalnya dia bertelur, kemudian dia akan berubah menjadi kecebong, kemudian berubah menjadi berudu, yang berudu lalu berudu berdua kaki, kemudian berubah menjadi berudu 4 kaki, berubah menjadi katak muda, dan lalu katak dewasa. Jadi di situ dapat kita ketahui bahwa metamorfosis pada katak itu termasuk metamorfosis sempurna. Kemudian kita lanjut ke metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna itu dia akan melewati 3 tahapan, yaitu dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu dia akan menjadi hewan dewasa atau imago. Nah, contoh dari metamorfosis tidak sempurna itu bisa terjadi pada jangkrik, bisa terjadi pada kecoa, belalang. Nah, seperti pada gambar, di situ ada perkembangbiakan atau metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Jadi dia berupa telur, kemudian dia menjadi nimfa, lalu dia akan berubah menjadi kecoa dewasa. Nah, apa sih bedanya nimfa itu sama kecoa biasa? Sepertinya hampir sama. Jadi nimfa itu merupakan bisa dibilang hewan yang masih muda, makanya dikatakan nimfa. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang ketiga, yaitu teknologi perkembangbiakan yang terjadi pada hewan. Nah, jadi hewan ini juga perkembangbiakannya bisa dilakukan dengan teknologi. Yaitu pernah nggak sih ada yang dengar suntik sapi? Nah, suntik sapi itu termasuk juga teknologi yang dilakukan pada perkembangbiakan hewan. Nah, oleh karena itu kita akan membahasnya di materi ini. Jadi, suntik sapi atau dikenal juga dengan inseminasi buatan merupakan suatu proses memasukkan spermatozoid hewan jantan ke dalam tubuh hewan betina dengan bantuan alat suntik. Makanya disebut juga suntik kawin itu. Nah, proses ini tuh biasanya dilakukan pada hewan ternak seperti sapi dan lembu. Nah,
Jadi apa sih manfaat dilakukannya inseminasi buatan itu? Jadi inseminasi buatan itu bermanfaat antara lain yaitu dapat mengefisiensi waktu, mengefisiensi biaya, dan dia juga bisa memperbaiki kualitas dari anakan sapi. Beri kesimpulan bahwasanya perkembangbiakan hewan ini itu ada dua, secara vegetatif atau seksual terdiri dari secara tunas, fragmentasi, membelah diri, dan juga partenogenesis. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual atau secara kawin itu terdiri dari hewan-hewan yang tergolong vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Kemudian perkembangbiakan hidup hewan secara seksual itu dapat melalui metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya itu terjadi pada kupu-kupu, lalat. Kemudian perkembangbiakan tidak sempurna itu terjadi pada jangkrik, kecoa, seperti itu. Kemudian teknologinya, perkembangan hewan itu dapat dilakukan dengan cara inseminasi buatan atau suntik kawin, seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pelajari kali ini dapat bermanfaat dan kalian bisa lebih memahami konsep dari materi ini. Kemudian kalian bisa memahami bahwa hewan yang kita lihat di lingkungan sekitar ini berkembang biak dan bereproduksi melalui cara-cara seperti tadi. Jadi kita tidak hanya mengetahui saja hewan tersebut